Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Earthen Tabu Tousan Spearhead Slash. Teriak Nangong Tianxi benar-benar dibuat marah oleh Chu Feng. Kali ini, dia tidak menggunakan serangan biasa. Sebagai gantinya, dia menggunakan Earthen Tabu Martial Skill dari awal. Keterampilan Martial Tabu Earthen sudah sangat kuat untuk memulai. Ketika skill Martial Earthen Tabu dilepaskan dengan kekuatan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap seperti Purple Rainbow Sword, maka kekuatannya yang diperkuat adalah sesuatu yang bisa dibayangkan dengan baik. Pada saat ini, lebih dari 1000 sinar bila ungu muncul secara bersamaan. Mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan yang dibentuk oleh sinar bilah tajam. Dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, mereka menyerbu ke arah Chu Feng. Jika Chu Feng dipukul oleh sinar pedang ini, dia pasti akan menemui ajal yang mengerikan dengan tubuhnya terurai menjadi 10.000 keping. Namun meski begitu, bahkan ketika menghadapi serangan seperti itu, Chu Feng masih memiliki senyum di wajahnya. Kemudian, cahaya mulai menyala di bawah kakinya, dan dia menghilang seperti hantu. Hanya dengan mengandalkan sepasang sepatu botnya, Chu Feng menghindari serangan fatal Nangong Tianxi lagi. Meskipun keterampilan bela dirimu tampaknya cukup kuat, tapi sangat disayangkan, itu sama sekali tidak berguna. Sekali lagi, kamu tidak dapat mendaratkan satu tebasan pada aku. Suara Chu Feng terdengar, dan sosoknya muncul di kejauhan. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke arah Nangong Tianxi. Tatapannya itu dipenuhi dengan penghinaan. Teruslah tersenyum seperti itu. Aku akan melihatnya, apakah kamu masih bisa tersenyum setelah ini, ucap Tianxi. Tiba-tiba saja, Nangong Tianxi mengacungkan pedang pelangi ungu di tangannya. Ketika sinar pedang ungu menembak ke arahnya lagi, ekspresi Chu Feng segera mengambil perubahan besar. Alasan untuk itu adalah, karena tebasan Nangong Tianxi tidak ditembak ke arah Chu Feng, melainkan ditembakkan ke arah Nangong Moli. Meskipun Chu Feng sudah menyiapkan pembentukan formasi spiritual defensif untuk Nangong Moli, tapi pembentukan formasi spiritualnya ini, terlepas dari seberapa kuat kekuatannya, itu tidak akan mampu menahan tebasan Nangong Tianxi. Jika tebasan ini mengenainya, maka itu tidak hanya akan menghancurkan pembentukan formasi spiritual Chu Feng saja, melainkan itu juga akan membunuh Nangong Moli. Dan, wush! Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak ragu-ragu. Sepatu bot di kakinya segera bersinar dengan cahaya. Dalam sekejap, Chu Feng tiba di depan Nangong Moli. Tepat pada saat ini, tebasan tajam itu telah tiba. Dan, boom! Dalam sekejap, ledakan besar menyebar ke seluruh area beberapa mil jauhnya. Setelah itu, riak energi mulai menyapu cakrawala. Seperti awan ungu yang sangat besar, riak energi itu tetap ada di udara. Dalam hal menggunakan trik, kamu ternyata masih kurang, ucap Tianxi. Pada saat ini, Nangong Tianxi sangat senang dengan dirinya sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena dia yakin bahwa tebasannya berhasil mendarat kepada Chu Feng. Selama itu mendarat kepada Chu Feng, dia yakin bahwa Chu Feng tidak akan bisa menahan tebasannya. Bahkan jika Chu Feng beruntung dan tidak mati, dia pasti akan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Apa itu? Seru Tianxi. Namun pada saat riak energi ungu mulai menghilang secara bertahap, mata Nangong Tianxi mulai bersinar, dan ekspresinya mengambil perubahan besar. Ketika riak energi semakin banyak menghilang, penampilan Chu Feng menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi, dan ekspresi Nangong Tianxi menjadi semakin terkejut. Kulitnya berubah pucat, dan bibirnya bergetar hebat. Dia jelas-jelas sangat ketakutan. Pada saat ini, bukan hanya Chu Feng yang sama sekali tidak terluka, tapi ada 4 aura yang melekat di tubuhnya. 4 aura ini adalah 4 warna yang berbeda, dan memiliki 4 bentuk yang berbeda. Ada harimau putih, naga biru, kura-kura hitam, dan phoenix merah berapi-api. Mereka adalah 4 binatang buas yang kuat.
Pada saat ini, mereka semua muncul di tubuh Chu Feng. Lebih tepatnya, mereka keluar dari tubuh Chu Feng. Itu akan menjadi satu hal jika hanya 4 binatang yang muncul. Namun anehnya, 4 aura kuat yang muncul bersama binatang buas itu sangat menakutkan Nan Gong Tianxi. Pada saat ini, Nan Gong Tianxi merasa bahwa meskipun Chu Feng masih memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri peringkat 3, tapi kekuatan pertempurannya benar-benar melampaui kemampuannya. Ini secara alami dikarenakan oleh 4 keterampilan rahasia besar yang telah ditangkap Chu Feng, yaitu Azure Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, dan Black Tortoise. Pada saat ini, Chu Feng bukan hanya musuh klan kekaisaran Beitang, tapi ia juga penjahat yang diinginkan klan Nan Gong Kekaisaran. Dia merasa bahwa situasinya saat ini sudah sangat buruk. Dengan demikian, tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan keahlian rahasia hebatnya ini. Dengan meningkatnya kultivasi Chu Feng, kekuatan 4 keterampilan rahasia besar Chu Feng juga tak tertandingi dari sebelumnya. Saat ini, bukan hanya Chu Feng yang dapat menggunakan 4 keterampilan rahasia besar secara bersamaan, tapi mereka juga mampu membuatnya tak terbendung. Sementara tidak ada dari 4 keterampilan rahasia besar yang sebanding dengan teknik mendalam abadi air itu sendiri, ketika mereka digunakan secara bersamaan dan menyatu dengan Chu Feng. Di mana ia bisa menggunakannya sesuai keinginannya, maka kekuatan 4 keterampilan rahasia besar pasti melampaui teknik mendalam abadi air. Harimau putih memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Kura-kura hitam memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar. Azure Dragon memiliki kecepatan luar biasa. Vermilion Bird memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat besar. Ketika 4 kekuatan yang berbeda ini menyatu bersama dengan Chu Feng, maka mereka hanya membiarkan Chu Feng menjadi tak terkalahkan. Ketika melawan seseorang dengan kekuatan pertempuran yang sama, dengan bantuan 4 keterampilan rahasia besar ini, bagaimana mungkin ada orang yang mampu melawan Chu Feng? "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" seru Tianxi. Menghadapi Chu Feng yang sedemikian, Nan Gong Tianxi mengungkapkan rasa takutnya. Kakinya menjadi lemah, dan dia mulai bergerak mundur tanpa sadar. Pada saat ini, Nan Gong Tianxi tiba-tiba merasa bahwa orang di depannya bukan manusia sama sekali. Namun sebaliknya, dia adalah monster. Jika dia bukan monster, bagaimana mungkin ada aura dari 4 monster berlama-lama di sekitarnya? Namun meski begitu, aura mereka tampaknya sangat mirip dengan teknik mendalam air abadi. Itu adalah aura keterampilan rahasia. Nan Gong Tianxi sangat percaya bahwa, apa yang telah digunakan Chu Feng saat ini sudah jelas merupakan keterampilan rahasia. Namun, itu adalah satu hal bagi Chu Feng untuk mendapatkan teknik mendalam abadi air. Namun tiba-tiba saja, Chu Feng sekarang benar-benar mengungkapkan bahwa ia mengendalikan 4 keterampilan rahasia lainnya selain teknik mendalam air abadi. Ini adalah sesuatu yang Nan Gong Tianxi tidak bisa terima. Sepertinya aku baru ingat, kalau kamu mengatakan bahwa kamu akan mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan sekarang, aku akan mengembalikan kata-kata itu kepadamu. Ini adalah kekuatan sejati aku, Chu Feng. Ucap Chu Feng sambil tersenyum dingin. Kemudian raungan naga terdengar, dan Chu Feng langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, Chu Feng sudah berada di belakang Nan Gong Tianxi. Cakar harimau putih itu mencengkeram pedang pelangi ungu Nangong Tianxi. Kemudian, Chu Feng dengan kejam menembakkan kepalan tangannya ke dada Nan Gong Tianxi, lalu menyebabkannya muntah darah dan menderita luka serius. Setelah melepaskan serangan tinju pertamanya, Chu Feng terus melemparkan lebih banyak tinjunya. Semua tinjunya itu dengan telak mendarat di dada Nan Gong Tianxi. Sementara tidak ada tinju yang berakibat fatal, tapi masing-masing dari mereka menyebabkan Nan Gong Tianxi merasakan sakit yang sangat besar. Karena begitu banyaknya rasa sakit sehingga dia berharap dia ingin mati. Setelah menerima beberapa kali pukulan, seluruh tubuh Nan Gong Tianxi berlumuran darah, dan dia kehilangan kesadarannya. Setelah dia kehilangan kesadarannya, dia juga kehilangan kemampuan untuk terus berdiri di udara. Dengan demikian, ia jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan kejam. Namun meskipun ia jatuh ke tanah,
Purple Rainbow Sword-nya masih dipegang oleh cakar harimau putih itu. Bajingan, kamu berani melukai saudara ketiga aku. Aku akan membunuhmu, teriak Tianhu. Semua kejadian itu telah dilihat oleh Nangong Tianhu. Dalam kemarahan yang tak tertandingi, dia mulai menyerang teknik mendalam abadi air dengan panik. Dia mencoba untuk menghilangkan teknik mendalam abadi air secepat mungkin, sehingga dia bisa membalaskan dendam saudara ketiganya. Namun, meskipun teknik mendalam abadi air tidak lagi cocok untuk Nangong Tianhu, tapi sosok dari teknik mendalam abadi air itu memiliki kekuatan restorasi yang menakutkan. Setiap kali dihancurkan oleh Nangong Tianhu, sosok itu akan segera terlahir kembali. Ini menyebabkan Nangong Tianhu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Meskipun dia mampu menekan teknik mendalam abadi air, tapi dia tidak dapat membebaskan diri dari sosok itu sama sekali. Dan, wush! Tepat pada saat ini, teknik Water Immortal yang mendalam tiba-tiba berubah menjadi jet air dan menembak ke dahi Chu Feng. Sama seperti itu, sosok itu langsung menghilang. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah mengambil kembali teknik mendalam abadi air. Dia berencana menghadapi Nangong Tianhu sendirian untuk pertempuran yang menentukan. Dengan kata lain, dia berencana untuk mengurus Nangong Tianhu sendiri. Meraung. Nangong Tianhu meraung dengan marah. Kemudian memegang Qian Rainbow Sword, dia pun menebaskannya ke arah Chu Feng. Dalam sekejap, sinar Qian Rainbow memotong langit dan bumi. Berdasarkan kekuatan serangannya, Nangong Tianhu memang lebih ganas daripada Nangong Tianxi. Karena bagaimanapun, pada saat ini Nangong Tianhu tidak memiliki rasa pengecut sama sekali. Yang dia miliki hanyalah keinginan membunuh yang meluap-luap. Dengan demikian, pedang pelangi Qian di tangannya berkali-kali lebih tajam, dan lebih kuat daripada pedang pelangi ungu di tangan Nangong Tianxi. Namun dihadapkan dengan serangan ganas dari Nangong Tianhu, Chu Feng benar-benar berdiri di sana tanpa bergerak. Dia membiarkan pedang pelangi Qian ini, untuk terus melepaskan tebasan fatal ke arah Chu Feng tanpa menghindar sama sekali. Itu bukan karena Chu Feng memiliki Deadwise. Hanya saja, Chu Feng tidak berharap bahwa kekuatan pertarungannya akan meningkat hingga sedemikian rupa, itu setelah dia menggunakan 4 keterampilan rahasia besar. Dengan perlindungan gabungan dari 4 keterampilan rahasia besar, bahkan jika Nangong Tianhu menggunakan pedang pelangi Qian, dia tidak akan bisa membahayakan Chu Feng. Bajingan, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa melukaimu, teriak Tianhu. Nangong Tianhu sangat marah oleh Chu Feng, sehingga dia hampir gila. Alasan untuk itu adalah, karena tindakan Chu Feng hanyalah penghinaan besar baginya. Dia tidak bisa menanggung penghinaan seperti itu dari Chu Feng. Dengan marahnya, dia tiba di depan Chu Feng, dan ingin menggunakan kekuatan ilahi dari Qian Rainbow Sword untuk membelah pertahanan Chu Feng. Namun tepat pada saat ketika Qian Rainbow Sword ditebaikan ke arah Chu Feng, cakar harimau putih besar tiba-tiba muncul dan meraih Qian Rainbow Sword yang menyerangnya. Setelah Qian Rainbow Sword akhirnya dicengkeram oleh cakar macan putih, pedang itu tidak dapat membebaskan diri. Tidak peduli seberapa keras Nangong Tianhu mencobanya, dia tidak dapat menarik pedang pelangi Qian kembali. Itu seolah-olah pedang pelangi Qian telah tertanam ke dalam cakar harimau putih. Kamu, seru Tianhu. Pada saat ini, ekspresi Nangong Tianhu sangat berubah. Setelah berjuang, dia menjadi sadar betapa buruknya situasinya. Chu Feng ini jauh lebih kuat dari apa yang dia perkirakan. Menghadapi ekspresi ketakutan Nangong Tianhu, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, "Di sini aku tidak membual. Kecuali jika kamu memiliki kultivasi setengah kaisar bela diri peringkat 5, maka lupakan tentang melukai aku sedikit pun," ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia dengan segera menembakkan banyak tinju. Bang 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 bang. Serangkaian suara teredam segera terdengar. Serangan tinjunya mendarat dengan kuat ke tubuh Nangong Tianhu. Setelah serangkaian pukulan tinju berakhir, Nangong Tianhu sama saja seperti adiknya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh dengan kejam ke tanah. Dia tidak lagi bisa melanjutkan pertempuran.
Adapun pedang pelangi Qian yang ia miliki, sama seperti pedang pelangi ungu adiknya, itu juga berakhir di tangan Chu Feng. Wow, kakak Chu Feng, kamu luar biasa. Kedua orang ini sebenarnya tidak cocok untuk kamu, bahkan ketika bergandengan tangan sekalipun. Selain itu, mereka berdua memiliki kultivasi satu tingkat di atas kamu. Kakak Chu Feng, seberapa kuatkah kamu ini? Aku tidak pernah bertemu seseorang yang sekuat dirimu. Klan kami telah mengatakan, bahwa Molly adalah seorang jenius. Namun ketika Molly melihat kakak laki-laki Chu Feng, tapi Molly benar-benar merasa sangat rendah. Ucap Nangong Molly yang berlari sambil bersorak kegirangan. Sementara Chu Feng telah menempatkan formasi spiritual defensif di sekitarnya untuk melindunginya, pembentukan formasi spiritualnya tidak membatasi kebebasannya. Dengan demikian, dia secara alami dapat bergerak. Molly, kamu telah dibohongi oleh contoh-contoh buruk. Apakah kamu benar-benar mulai bercanda dengan kakak laki-laki kamu ini? Balas Chu Feng sambil dengan ringan menjentikkan dahi kecil Nangong Molly. Kemudian, dia mulai bermain-main dengan Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword. Mereka adalah dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selain itu, mereka berdua memiliki kualitas unggul dari talismanik Soul Stealing Flute milik Tantai Sue. Saat melihatnya, Chu Feng benar-benar jatuh cinta dengan mereka. Kakak Chu Feng, kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu adalah item berkualitas tinggi. Telah dilaporkan, pada saat itu Grandmaster Rainbow menggunakan semua yang telah ia pelajari, dan semua sumber daya yang ia peroleh dalam hidupnya untuk memperbaiki 7 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ketujuh persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu secara kolektif dikenal sebagai Seven Rainbow Swords. Mereka adalah 7 senjata terbaik yang disempurnakan oleh Grandmaster Rainbow di masa hidupnya, kata Nangong Molly. Gadis kecil, kamu tahu sedikit tentang senjata ini. Dalam hal itu, apakah kamu juga tahu, bagaimana pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu berakhir di tangan Nangong Imperial klan kamu? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku tahu. Tidak lama setelah ketua klan Lord kami menjadi kepala klan baru Nangong Imperial klan kami, pada saat itu, ia membuka makam kaisar bersama klan kekaisaran Beitang. Dari makam kaisar, mereka menemukan Seven Rainbow Swords. Di antara mereka, 3 menjadi milik klan kekaisaran Nangong kami, dan 3 menjadi milik klan kekaisaran Beitang. Namun sayangnya, ketua klan Lord tidak memberikan 3 pedang yang kami peroleh kepada bawahannya, yaitu orang yang telah membuka makam kaisar bersama dengannya dan klan kekaisaran Beitang hari itu. Namun sebaliknya, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah aku harapkan, bahwa dia benar-benar akan memberikannya kepada anak-anaknya. Tampaknya dia benar-benar egois, jawab Molly. Berbicara soal ini, Nangong Molly mulai cemberut. Jika dilihat, kesannya terhadap ketua klannya ini menjadi agak buruk. Seven Rainbow Swords, bukankah seharusnya ada 7 pedang? Baik klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Beitang, mereka datang untuk memiliki 3 pedang. Apa yang terjadi dengan yang terakhir? Kemana perginya? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Itu tidak mudah untuk membuka makam kaisar. Mereka mengundang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, itu hanya untuk membantu mereka membuka makam kaisar. Pedang terbaik di antara ketujuh pedang tersebut, itu diberikan kepada spiritualis dunia itu, kata Nangong Molly. Oh, mungkinkah itu spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga yang menjadi salah satu dari 10 dewa? Tanya Chu Feng. Itu adalah salah satu dari 10 abadi yang serakah, kata Nangong Molly. Avaricious Immortal, mengapa ada nama seperti itu? Tanya Chu Feng dengan heran. Istilah serakah tampaknya tidak cocok untuk immortal. Itu karena dia sangat ngotot dengan uang, dan menghargai uang serta kekayaan sebanyak mungkin untuk hidupnya sendiri. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai Avaricious Immortal. Setidaknya, itulah yang aku duga, hehehe, kata Nangong Molly. Oh, kamu ini, ucap Chu Feng yang terhibur oleh Nangong Molly. Kemudian, dia melihat ke arah Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu di tanah dan berkata,
Bagaimana sekarang? Apakah itu berhasil menenangkan kemarahan kamu? Jika kamu berpikir bahwa memberi mereka pemukulan saja tidak cukup, maka aku akan membunuh mereka untuk kamu, tanya Chu Feng. Meskipun Chu Feng membenci Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi, dan sangat ingin sekali membunuh mereka, tapi tetap saja mereka adalah saudara laki-laki Nangong Moli. Karena itulah, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Nangong Moli untuk membunuh mereka. Jika Nangong Moli tidak ingin mereka mati, Chu Feng secara alami tidak akan membunuh mereka. Karena bagaimanapun juga mereka masih putra kepala klan Kekaidaran Nangong. Lupakan saja, aku bukan orang yang berpikiran sempit. Mari kita selamatkan hidup mereka, jawab Nangong Moli sambil tertawa nakal. Kemudian, dia berkata, kakak Chu Feng, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu itu adalah harta berharga. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengembalikannya kan, tanya si Moli. Tentu saja tidak, aku sudah sangat memaafkan dengan tidak membunuh mereka. Bagaimana mungkin aku mengembalikan pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu kepada mereka juga? Lebih jauh lagi, kedua pedang ini menjadi sampah jika berada di tangan mereka. Mereka berdua akan menyalahi kedua pedang itu. Sepertinya, jika Grandmaster Rainbow mengetahui tentang hal ini di dunia bawah, dia juga tidak akan senang tentang hal itu. Jadi akan lebih baik, jika aku merawat Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword sebagai gantinya, balas Chu Feng. Itu karena, Chu Feng bahkan tidak memiliki senjata persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dan sekarang, dia tiba-tiba mendapatkan dua. Bagaimana mungkin dia sukarela mengembalikannya? Hahaha, kurasa kamu juga tidak harus mengembalikannya. Dalam hal ini, kakak Chu Feng, kamu harus menyita dua senjata untuk diri sendiri. Apakah kamu dapat membuat kedua pedang itu menyetujui kamu sebagai tuannya? Jika itu orang biasa lainnya, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Namun aku berpikir, kamu mungkin bisa melakukannya. Cepat, cobalah. Molly benar-benar ingin melihatnya, seru si Molly. Nangong Moli membuka matanya lebar-lebar dan berbicara dengan ekspresi antisipasi. Aku tidak bisa melakukannya. Pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu ini, keduanya tidak ditaklukkan oleh Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Mereka menerima bantuan dari spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Dengan demikian, koneksi di antara mereka tidak mudah putus. Aku akan membutuhkan sejumlah waktu untuk memutuskan koneksi mereka. Tapi sayangnya, aku hanya bisa mencoba agar dua senjata ini mengenali aku sebagai tuan mereka, itu setelah memutuskan hubungan di antara mereka, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.